Indonesia. Indonesia. Udah. Kebanyakan. Ngeprank dulu dong. Selamat datang kembali di Ruang Ganti. Ruang yang Nanti. Yoi, Untuk gila. episode kali ini kita merayakan kemenangan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF. Gokil. Kita akan sedikit membahas kembali atau Kenapa harus sedikit? banyak deh. Kita Iya. membahas keberhasilan Timnas U16 kemarin nih. Yoi. Menurut lu sendiri gimana nih? Lip, Apanya menurut gua apanya? dengan kemenangan Timnas kemarin. Ya menang. Udah. Ya menang. Harus dibahas dong. Kita kan dibahas. Iya. Menang. Gimana menurut lu? Penampilannya deh dari babak grup, gimana? Babak grup gokil ya. Tak terkalahkan, unbeaten. Unbeaten tuh emang sangat spesial. Iya, spesial pakai telur Kayak kalau Arsenal zaman iya zaman lama banget. Unbeaten. Invisible kalau. Invincible. Ya kalau gua dulu kita berada di grup yang sebenarnya berat. nggak berat-berat banget sih. Oke lah ada Vietnam gitu. Tapi kita bisa lolos dengan status juara grup. Terus semifinal lawannya Myanmar. Yang itu terlalu mudah nggak sih enggak ya? Enggak cuy lah. Berat juga kalau sampai penalti ya. Iya, Beda. justru kalau menurut gue Paling berat. lawan Myanmar bukan Iya sih, Vietnam karena kita sampai seri gitu ya. Iya, 0-0. 0-0 kan sampai akhirnya mereka ngegolin dan kita sempat keteteran kan setelah kebobolan itu kan. Jadi kalau menurut gue Myanmar tuh jadi salah satu musuh terberat lah bukan Vietnam kita. Dan alhamdulillahnya pas penalti gue deg-degan tuh pas penalti tuh karena ya untungnya kiper kita Andrika. Gokil. saudaranya Andritani enggak? Enggak dong, enggak semuanya Andri itu saudara. Bisa Anji. Tapi emang canggih banget sih Bang itu. Iya benar. Karena memang yang sebelumnya tuh sempat diragukan kan Andrika kayak katanya masih belum tenang. Dan bukan kiper utama yang begitu. Tiba-tiba pas di penalti tuh dia menjadi hero. Dan yang uniknya guys, dari semua penendang dari Myanmar, yang gagal kan satu nih penyerang. Harusnya normalnya ya penyerang kan udah biasa nendang penalti, mental udah lebih. Mereka nggak bisa ngegolin lawan kita. Iya, emang culun. Iya, emang cupu. Ya culun ya. Kita menang, kita juara. Bodo amat mereka mau gimana kita juara. Andrika. Hero tuh. Tapi kalau untuk kemenangan ini nih Bang, kan banyak juga yang membincangkan atau diperbincangkan soal pelatih lokal Bang. Ini kan kita juara dengan pelatih lokal. Pelatih full lokal. Tapi menurut lu sendiri itu, maksudnya emang ada perbandingan nggak sih? Apa memang bukan suatu perbandingan? Menurut gua, pertama kita harus bangga bahwa pelatih lokal kita bukan kualitas ecek-ecek ya. Punya kelas lah, setidaknya terbukti di level ASEAN lah kita juara gitu. Ada si Coach Bima, pelatih kepala, ada itu semua legend semua lah. Kalau orang ikutin bola tahun 90 berarti tahu lah siapa Bima Sakti, siapa Indrianto Nugroho, siapa Firmansyah, siapa seorang Marcus Horizon, orang-orang itu bertahu lah. Dan itu yang sebenarnya gua harapin ke pelatih-pelatih kita gitu, bahwa pemain kita, pemain lama kita tuh turun ke jadi pelatih itu sekaligus menularkan ilmu ke para pemain. Kalau kemarin kan lo lihat pas penalti itu kan lawan Myanmar, si Markus kan langsung ngomong tuh kayak ngasih petua apa istilahnya, nasihat apapun itu namanya. Lu harus gini. Setidaknya yang gue tangkap ya, setidaknya lu harus gini, tenang segala macam itu kan kayak pokoknya memotivasi bahwa itu tuh karena kalau kita punya pelatih yang dari luar negeri mungkin pesannya tidak akan senyampe pelatih lokal karena bahasanya sama. Emosionalnya lebih iya, dapet sih apalagi kan kalau si pelatih pemain muda kan pasti ngeliat sosok seorang Markus, sosok seorang. Karena dia legend juga legend, di negara ini, iya. gitu kan. Pemain yang memang secara nama bukan nama ecek-ecek lah di dunia bola kita gitu. Jadi ya menurut gue tuh bisa menularkan ilmu dan itu penting banget buat mereka ke depan sih. Tapi ya tanpa membandingkan ke yang pelatih kita sih. Enggak kalau menurut gue udah memang sekarang tuh memang bener level junior tuh kasih ke pelatih lokal. Kenapa? Selain untuk menularkan ilmu ke pemain muda, itu juga menjadi ajang pelatih kita tuh buat membuktikan diri ke halayak umum bahwa gue ini bisa nih gitu loh. Lokal pride nih bisa bawa timnas kita juara, nggak cuman oke lah si Sintayong bawa pelatih luar, tapi pelatih muda juga punya kesempatan untuk unjuk gigi lah istilah gitu lah. Dan U16 juara menurut gue itu jadi salah satu pembuktian pelatih lokal bahwa
tanpa pelatih asing gue juga bisa kok gitu. Bahkan ya maksudnya di timnya Sintayong juga kan ada pelatih lokal. Iya ada. Nova, kan? Iya jadi memang gunanya pelatih asing kan nggak cuma ngelatih kalau menurut gue, tapi juga menularkan ilmu-ilmunya ke pelatih lokal karena kan kita nggak selamanya nih akan akan dilatih oleh Sintayong atau pelatih lokal yang memang punya nama, pelatih luar yang punya nama. Memang ada kalanya kita harus mempercayakan kepada pelatih lokal. Kalau lo lihat di sekarang Liga 1 kan pelatih lokal kita kan sebenarnya nggak banyak yang bisa di posisi atas ya. Kalau tahun kemarin aja 5 besar tuh kan dari cuma Persebaya doang pelatih lokalnya. Sedangkan pelatih asing, Teiko lah, terus Rene Albert lah, dan Almeida-nya Arema gitu. Dia kalau ngomongin pelatih lokal banyak asingnya sih. Lebih banyak asingnya gitu, dan menurut gue ini salah satu pembuktian bahwa pelatih lokal tuh bisa gitu. Perkara ntar apakah mereka bisa awet dengan bagus tuh ya itu masalah waktu dan masalah proses, tapi setidaknya pengalaman mereka juara di AFF 16 menurut gue tuh bagus aja buat pelatih lokal. Bahkan ya pelatih lokal ya kita bicara di klub juga kan ada di Santoso yang ibaratnya waktu musim lalu tuh masuk 5 besar kan. Sama Persebaya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih hidup aja gitu. Maksudnya kalau ada lokal bersaing yang sama asing tuh keren gitu gue. Iya. Juga. Karena kalau gue lihat pelatih lokal tuh emang sudah saatnya unjuk gigi aja. Sayang aja kalau mereka udah ngelatih klub tapi tidak memanfaatkan itu dengan baik dari gue ya. Tapi Bima Sakti kalau menurut gue emang udah cukup. Maksudnya memotivasi anak muda tuh cukup bagus. Yang baik. Dia tuh ngambil ilmu dari Luis Milla cuy. Iya, karena dulu sempat jadi asisten Luis Milla. Jadi ya gua berharap banget ke Bima Sakti bahwa dia akan bisa bawa timnas kita entah 16 atau U17 entar di AFC U20, U17. Semoga dia bisa bawa itu kalau ya intinya dengan pelatih lokal kita bisa gitu. Iya. Jadi ibaratnya nggak harus asing. Nggak harus asing enggak. Bisa. Gitu. Kalau senior asing oke lah. Kalau U16 masih. Oke, nanti kita lanjutkan lagi karena masih banyak yang mau kita bahas nih tentang timnas U16. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ganti. Ya, kita sudah kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang yang dinanti-nanti. Oke, kali ini kita masih bahas timnas. Timnas U16 ya, yang pasti yang baru aja habis juara. Yang masih anget-angetnya. Tapi kalau melihat dari juara nih, kita juara nih. Tentu kan nggak luput dari para pemain yang udah berjuang keras nih. Betul. Jadi kalau dari lu sendiri, pendapat lu nih yang pemain yang kemarin itu bersinar di timnas U16 tuh. Dari pendapat lu sendiri. Kalau gua pasti Iqbal Dwi Jangge ya. Wah, itu gokil sih. Terbukti jadi best player. Jarang ada pemain jadi juara, jadi pemain terbaik di sebuah turnamen back. Misalnya striker karena banyak gol segala macam kan, ini back loh. Iya benar-benar. Itu bagus itu orang. Tapi selain Iqbal tuh ada lagi nggak? Kalau gue seneng dua pemain, satu Nabil Asyura. Sama satu lagi Arkan Kakak. Satu si Nabil golin mulu, dan si Arkan menurut gue ya kenceng aja gitu. Punya speed gitu. Arkan tuh di tengah kan? Jadi dia kayak apa ya, dia nggak cuman finishingnya bagus, tapi dia juga punya finishingnya lumayan lah untuk orang Arkan gitu. Kalau misalkan dari pemain-pemain itu sih gue setuju juga Iqbal, tapi emang kalau siapa? Iqbal kayak ibaratnya kayak kiper kita nih udah tahu nih ada kelemahan nih sedikit gitu kan, kayak ibaratnya dia tuh kurang tenang nih, tapi Iqbal tuh kayak ngerasa membuat sisi belakang pertahanan timnas tuh jadi lebih tenang lagi. Iqbal tuh bener-bener punya jiwa kepemimpinan, cocok jadi kapten kalau menurut gue sih. Benar. Arkan, terus Kaviatur. Kalau menurut gue tuh Kaviatur juga dari postur tuh bagus ya. Bagus untuk di posisi depan kan. Terus ditambah lagi Nabil kan tadi. Iya. Kalau gue sayang banget sih. Gue agak ekspektasi tinggi gue ke si Jidabin ya. Yang memang yang keturunan ya. Kayaknya dia main di awal doang ya. Iya, ada. Kan? Tapi itu juga dari cadangan. Iya, cadangan. Kayak ya gue berharapnya dengan status jasa gue punya darah luar tuh menurut gue bisa secara fisik mungkin harus dia lebih kuat dari pemain lokal kita. Tapi kalau dari pemain-pemain ini nih tadi kita udah sebutin kan, ya maksudnya di luar itu juga semuanya bagus. Karena kan bagus. Karena kita kan ini kan sepak olahraga winning as a team lah kalau kata orang-orang tuh. Olahraga tim. Cuma mungkin yang lainnya mungkin nggak konsisten atau mungkin ketutup sama yang kelihatan ini gitu kan. Karena memang ini kan olahraga tim, jadi kita memang semuanya bagus. Semua bagus.
Tapi kalau dari pemain-pemain yang tadi lu sebutin atau timnas U16 kemarin yang lawan di AFF itu, main di AFF, menurut lu ada yang ibaratnya bakal berpotensi keluar negeri nggak sih? Gue berharap, karena selama ini kita yang keluar negeri tuh penyerang semuanya. Yeah. Gue berharap si Iqbal sih. Iqbal gue ngarep banget center back ya. Center back. Karena itu ya cukup apa ya? Kayak bisa dibilang ini kan kita ada Elkan Bagot kan. Nah, kalau misalkan ada lagi kan ya center back gitu. Kalau Elkan kan emang istilahnya ya dia nge-cheat lah ya karena dia main di luar gitu. Kalau pemain kita yang benar-benar keluar negeri tuh kayaknya jarang. Terakhir kalau nggak salah itu Deddy Gusmawan kan. Kayak kurang aja gitu pemain kita keluar negeri. Jadi gue mengharapnya si Iqbal sih. Setidaknya setidaknya 2 tahun ke depan lah dia bisa dibenerin entah masalah decision making dan segala macam, mungkin dia bisa lah untuk. Iya. Sama ini sih kalau dari gua pemain tengah juga kayaknya perlu dong. Maksudnya dari luar kan kita kalau nggak salah nggak ada ya. Iya. Pemain tengah yang di luar jarang gitu. Kemarin terakhir kan David Maulana. Iya. Di HNK Rijeka kalau nggak salah tuh di Kroasia. Sama Brian Aldama. Tapi kan udah balik lagi. Udah pada balik. Iya. David ke Bayangkara, Brian Aldama di Persebaya. Jadi pemain tengahnya ini belum ada nih. Jadi kayak mungkin lebih ke otaknya aja sih. Iya. Gue ngeliatnya kayak butuh sosok yang main di Eropa. Marcel lah tahun depan lah. Marcel. Gue ini emang masih teka-teki nih. Kayaknya Marcel sih. Marcel kalau dia masih main sebagus kemarin ya, gue yakin tidak minimal banget dia akan ke Thailand. Minimal banget. Minimal banget ya. Malaysia enggak Malaysia? Gue tidak mendiskreditkan Liga Malaysia, tapi kalau di level ASEAN kalau nggak ke Thailand percuma. Mending sekalian ke Thailand atau ke Korea, kalau nggak Jepang. sekalian ke Asia Timur aja, Korea Jepang itu paling enak. Iya sih, emang jadi kalau dari depan kan pernah bagus ya kan. Banyak lah kalau depan sayap tuh banyak banget, tinggal tengah ke belakang sih. Pengen ngeliat pemain tengah aja sih. Dan ya mungkin ketika si David sama Brian Aldama kemarin pulang juga kan, ya belum kembali masuk ke timnas lagi kan di asuhan Sintayong. Jadi masih pengen ngeliat gue didikan Eropa gitu. Iya, di timnas di lini tengah gitu ya. Iya, di lini tengah itu cukup jarang. Tapi kalau gue setuju ke luar, tapi jangan ke Eropa langsung lah kalau menurut gue. Oh, bertahap. Menurut gue ya, sayang dulu main ke Eropa, ke Polandia, ke Slovakia, ke Kroasia, ke negara-negara yang sepak bolanya mungkin bagus, tapi nggak dapat pengalaman gitu. Lu cuma bermain gitu. Jadi percuma aja kalau lo gitu. Jadi mending bertahap aja. Lu main di Korea Jepang. Tuh Korea Jepang tuh bukan negara jelek kok. Iya, bagus. Lu tangan naik pelan-pelan. Iya. Yang kalau gue yang penting main. Iya, yang penting dapat menit bermain. Itu yang susah didapat dari pemain timnas kita kan. Nah, tapi kalau ngelihat dari kemarin nih, kan kita memang punya pengalaman pemain-pemain. Maksudnya dulu kan kita pernah juara juga di 2018 kan timnas U16 kita gitu. Tapi menurun ketika di U23. Nah, ini pun disampaikan sama Pak Presiden kemarin gitu. Kita pengalaman yang udah timnas U16 ini performanya menurun ketika di U23. Nah, memang kalau menurut lu sendiri itu bener nggak sih? Emang lah. Emang gitu ya? Kenapa? Faktornya kalau dari lu faktor apa, Bang? Kalau kata orang-orang kan 16 jago, 19 lumayan, 23 gitulah senior hancur. Kita kan gini nih, hilang. Malah kerennya di muda ya? Iya, keren di muda ya. Kayak kalau ngeliat Australia tuh berbanding terbalik ya. Australia tuh malah. Kalau menurut gue kenapa gitu? Ya karena kompetisi muda kita nggak jalan. Iya. Makanya gue berharap Epa dengan Epa. Tapi juara. Tapi kan kalau U19 23 akhirnya nggak dapat main percuma, guys. Oh ya dia lebih ke maksudnya mungkin tim-tim Liga 1-nya nggak mainin pemain-pemain muda kan. Makanya gue sekarang ngarepnya Epa jadi cara bagi pemain-pemain muda ini apa ya, membentuk dirinya, menambah pengalaman segala macam. Jadi gitu sih kalau dari gue. Iya. Mungkin kita tahan dulu nih. Ini gue juga masih pengen bahas soal ini juga sih, maksudnya tentang kekonsistenan pemain muda kita di timnas gitu kan. Jadi kita bakal kembali lagi nanti di segmen selanjutnya. Boleh. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ganti. Ya, kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang yang Dinanti. Kita masih seru banget ngebahas timnas U16 yang juara. Gue masih mau berbincang-bincang soal kekonsistensian timnas U16 di usia muda, terus ketika beranjak ke U23 kayak gitu-gitu kan. Kalau menurut lu tadi kan ada faktor-faktor tertentu ya? Iyalah.
bisa dirinciin lagi nggak? Lu kayak lagi sidang skripsi rinciin sama dosen. Pengen tahu banget ya gue. Iya, kayak banget. Ini kalau dari gua ya gua ngeliatnya emang apa ya? Mereka di U16 jago karena ya memang fokusnya ke sana gitu. Ketika lo naik ke senior ke U23, 19, 23 atau 20, 23 harus ke senior. Yang dibutuhkan mereka tuh nggak cuman skill sebenarnya, tapi pengalaman bertanding. Yang harusnya dibutuhkan. Iya, karena kalau lo jago di U16 dan stop nggak ada kompetisi, ya mereka akan nganggur lagi. Dalam arti yang nganggur tuh mereka nggak akan main lagi dan hanya fokus ke timnas. Padahal timnas kan cuma berapa bulan doang TC gitu. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang itu memang apa ya? Kalau kenyataannya itu kita membutuhkan kayak side job kayak gitu-gitu pemain-pemain timnas kita nih kayak entar ada endorse masuk nih diundang ke sini itu kan ya itu kan punya hak masing-masing pemain tapi yang gue lihat mungkin kalau ketika udah jadi bintang agak menurun tuh. Iya, ya gimana ya karena mungkin mereka sudah melupakan sisi sepak bolanya dan lebih fokus ke marketingnya kan. Nah, itu menurut lu sendiri salah apa memang harusnya kayak gitu? Nggak apa-apa ngambil endorse tuh nggak apa karena hak manusia dan apalagi mereka kan kalau mereka udah dinaungi oleh manajemen atau agen lah itu nggak masalah selama tidak mengganggu aktivitas mereka yang sebenarnya. Iya kayak mereka punya main rutin dan segala macam itu kayak normal lah kalau orang pemain dapat endorse tuh atau dapat iklan apapun tapi yang penting ya mereka nggak lupa bahwa jam 7 pagi udah latihan, jam 3 sore karena latihan. Memang ya yang maksudnya pengalaman gue ngobrol juga sama maksudnya ada beberapa pemain yang keren lu main. Iya, jadi ya ketika dia main ya dengan gaji yang mungkin ya masih mereka menganggap itu masih minim. Dengan mereka terima job di luar itulah ibaratnya. Dia bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi menurut gua nggak salah juga sih, tapi nggak salah. Tadi balik lagi yang lu bilang juga disesuaikan sama jadwalnya. Iya, karena gini, sebenarnya kan makanya ada istilah full time sama part time atau endorse segala macam ya. Mereka tuh pesepak bola bukan selebritas gitu. Mereka tuh tugasnya ya main bola. Ketika mereka dapat job di luar sepak bola itu anggap aja jadi set job mereka yang seharusnya tidak boleh melupakan pekerjaan aslinya gitu. Job desk aslinya ya. Kayak misalnya di kontraknya. Iya, kayak misalnya lu nih kerja lu apa gitu sebagai apa terus lu dapat set job model misalnya. Lu kan model banget orangnya ya. Jadi itu ya seharusnya lu nggak boleh mengesampingkan kerjaan asli lu gitu. Karena ya mau nggak mau lu dikontrak sebagai seorang pesepak bola. Iya. Tapi gue emang model. Model minyak. Tapi nih untuk kita lompat ke peluangnya dengan pemain-pemain yang tadi udah dibilang sama Pak Jokowi juga yang harus konsisten nih, nggak boleh menurun kayak gini-gini. Nah peluang untuk timnas U16 nih yang dikit lagi mau ke kualifikasi U17 di bulan Oktober kalau nggak salah. Itu menurut lu sendiri gimana peluangnya? Kalau dengan skuad yang ada nih yang udah ada. Kalau dari beda dong, maksudnya lawannya kan kita beda karena ada lawan dari luar ASEAN kan, ada Guam sama Palestina sama UAE kan. Yang menurut gua bakalan lebih susah karena lawannya jelas beda gitu. Tapi apakah susah itu berarti kita nggak lolos? Ya enggak lah, kita masih punya peluang lah dengan cara main mereka yang kemarin tuh menurut gua udah dibilang bagus ya belum, dibilang jelek ya enggak lah, mereka juara kok jelek. Artinya mereka memang punya peluang tinggal gimana. Sebenarnya kemarin kan mereka punya banyak peluang untuk cetak gol ya. Iya. Kurang aja gitu. Kurang beruntung aja dan finishing touch-nya mungkin yang kurang dan kalau ngomongin back atau sisi bertahan mereka udah bagus lah. Udah keren. Dari sekian menit kan baru kebobolan dikit kan. Istilahnya mereka juga bukan bola kan kalau lo ngomongin sepak bola golin penting tapi kan back jaga bertahan juga penting kan. Jadi hasil juga kan. Jadi kalau dari gua mereka sudah harusnya udah siap lah. Harusnya udah siap. Karena memang lawan-lawannya juga menurut gue sih ya bisa lah. Sangat bisa. Malaysia di ASEAN kan. Terus kita ada Guam juga, segrup sama Guam. Guam maksudnya kita pernah menang gitu loh Guam kan. Terus ada ya paling Palestina sama UAE kan. Uni Emirat Arab kan. Itu yang mungkin dari segi postur mungkin ya kita ada sedikit kalah mungkin. Gue juga nggak tahu nih pemain timnas U16-nya mereka gimana kan, tapi setidaknya kita punya peluang
bisa minimal masuk putaran final dulu lah ya. Iya, nggak perlu muluk-muluk jadi juara atau masuk Iya, besar. yang penting lolos dulu aja gitu. Menyusul timnas senior kita yang lolos. Iya. Sadis. Dan emang harusnya gitu kan. Di berjenjang lah kita, senior kita lolos ke Asia, U19 kita besok akan main kan. Iya. Jadi ya emang harus gitu sih kalau dari gua harus berjenjang lah, jangan senior dong yang maju tapi bawah-bawahnya juga harus ikutan maju. Jadi gitu. memang kita harus dukung nih. Oh, iya dong, kalau dukung mah harus lah. Dukung buat juara kan? Apa buat menang, buat ya main bagus? buat apa ya? Sebenarnya kalau usia junior tuh juara tuh penting nggak penting sih. Karena mereka yang penting kan apa ya, pengembangan doang lah. Cuman kalau bisa juara kenapa enggak? Iya sih. Tapi kekonsistenan itu aduh. Itu Perlu, yang belum kita dari usia muda kita masih belum lah ya. Tapi semoga nih timnas U16 yang ini nih berlanjut ke jenjang-jenjang selanjutnya. Iya, U19. Ya dulu pengalamannya bener-bener kayak gitu, Bang. Jadi ibaratnya dulu zaman Evan Dimas kan, juara juga terus pas senior hilang. Banyak tuh angkatan-angkatannya kayak Maldini Paldi dulu kan. Kayak gitu-gitu. Kita Paulo Sitanggang itu dulu kan bersinar banget tuh di muda. Yang bener yang kalau dari gue PR pemain bola kita adalah lu harus menganggap diri lu adalah seorang pemain sepak bola, bukan artis. Iya. Meskipun lu dapat endorse, lu as a influencer punya followers banyak di IG, tapi tekankan bahwa lu adalah pemain sepak bola yang tugas lu adalah main bola, bukan ngartis. Star syndrome tuh harus dikurangin menurut gue. Itu sih paling penting yang harus ditanamkan sama pemain-pemain kita supaya ibaratnya yang dipesenin sama Pak Presiden juga kita juga bisa dijalanin gitu ke timnas kita dan kedepannya timnas kita juga bisa jadi juara atau ibaratnya Garuda tuh bisa berbicara banyak lah di level-level internasional. Gokil. Mungkin itu yang kita bisa bahas untuk episode kali ini tentang timnas U16. Tetap saksikan episode-episode Ruang Ganti selanjutnya. Jadi gimana nih? Bibir dikulum, bibir dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Lu belibet sih, gila. Tetap di Ruang Ganti.